Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanakallahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Kali ini kita akan sedikit mengambil faedah dari kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab karya dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan dia adalah salah satu kitab fikih dalam mazhab Syafi'i yang sangat utama. Jadi pelajar fikih Syafi'i terutama yang sudah pada tingkat lanjut ya tidak layak kalau belum mengenal kitab Al-Majmu' dan belum menelaah isi kitab ini. Nah, di sini kita mengambil faedah dalam satu pasal di awal kitab ini, yaitu fi tarjihil ishtighal bil ilmi 'ala sholati was siyami wa ghairihima min al ibadat al qasirah 'ala fa'iliha. Ya pengutamaan menyibukkan diri dengan ilmu daripada dengan sholat, puasa, dan ibadah-ibadah yang lain yang manfaatnya terbatas pada pelakunya saja atau orang yang melakukannya saja. Nah, sedangkan ilmu manfaatnya meluas, bukan cuma kepada orang yang mempelajarinya, tapi juga kepada yang lain nanti yang akan mendapatkan kebaikan dan manfaat dari ilmu tersebut setelah dia diajarkan, disebarkan, dan seterusnya. Kata beliau, qad taqaddamat al-ayat al-karimat fi hadzal ma'na. Telah disebutkan sebelumnya ayat-ayat yang mulia dari Al-Qur'an Al-Karim tentang hal ini. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Wa qaulihi ta'ala, juga firman Allah Subhanahu wa taala, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanya para ulama lah dari hamba-hambanya, dari hamba-hamba Allah yang takut, yang memiliki rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minal ahadits ma sabaq, dan dari hadis yang sudah disebutkan sebelumnya, karena beliau sudah bahas tentang hal ini di halaman-halaman sebelumnya. Ke hadis Ibnu Mas'ud, seperti hadis Ibnu Mas'ud, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali kepada dua orang. Kemudian hadis man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, maka Allah faqihkan dia dalam agama. Kemudian wa hadis idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin. Jika meninggal anak Adam, maka amalnya terputus kecuali 3 amal. Kemudian masih banyak di sini, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Kemudian la an yahdiyallahu bika rajulan wahida, dan seterusnya. Kemudian juga ada hadis di sini riwayat Ibnu Majah, wa an Abdullah bin Amr bin al-As, dari Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, fa idza fil masjidi majlisan, dan di dalam masjid ada dua majlis, ada dua kelompok. Majlis yatafaqqahun, satu majlis ini orang-orangnya sedang bertafaqquh fid din, mempelajari agama. Dan satu majlis lagi, wa majlisun yad'unallah wa yas'alunah. Satu majlis lagi mereka berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kilal majlisaini ila khair. Dua majlis ini menuju kebaikan, sama-sama baik. Amma haula'i fayad'unallah taala. Adapun orang-orang ini mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma haula'i fayata'allamun. Adapun orang-orang ini mereka belajar ilmu, wa yufaqihunal jahil, dan kemudian mereka memberikan pemahaman kepada orang yang jahil. Haula'i afdal, yang ini lebih utama.
bitta'lim ursiltu, dengan pengajaran saya diutus, tsumma qa'ada ma'ahum, kemudian Rasulullah duduk bersama mereka. Wallahu a'lam. Dan perlu diberi catatan ya, meski nanti di sini beberapa riwayat ada yang dhaif, namun manhajnya Imam Nawawi dan kebanyakan ulama boleh menggunakan hadis dhaif apalagi dalam persoalan at-targhib wa tarhib, persoalan motivasi dan peringatan. Baik. Dan banyak lagi riwayat-riwayat yang lain. Misalnya di sini ada riwayat dari Abu Darda, salah seorang sahabat Nabi, mudzakaratul ilmi sa'atan khairum min qiyami lailatin. Mudzakara ilmi, pengkajian terhadap ilmu satu waktu di suatu malam itu lebih baik daripada qiyam, maksudnya salat satu malam itu. Kemudian ada juga riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, la an a'lama baban minal ilmi fi amrin wa nahyin ahabbu ilayya min sab'ina ghazwah fi sabilillah. Sungguhnya aku mengetahui satu bab dari ilmu dalam perintah atau larangan dari Allah Subhanahu wa taala itu lebih aku sukai daripada 70 peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada riwayat di sini dari Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda dengan manhaj yang tadi yang saya katakan, afdhalul ibadati al-fiqhu. Seutama-utama ibadah adalah fikih. Ya, dan banyak lagi ya penjelasan-penjelasan dari para ulama salaf tentang keutamaan aktivitas thalabul ilm asy-syar'i dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain yang sebenarnya punya banyak sekali keutamaan, puasa sunnah, salat sunnah dan segala macam punya banyak sekali keutamaan, namun thalabul ilm itu jauh lebih utama. Karena apa? Karena manfaatnya meluas. Karena manfaatnya meluas, sedangkan ibadah-ibadah tadi manfaatnya terbatas hanya untuk orang yang melakukannya saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini sebagian faedah dari kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Al-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.